seteng sih lebih tepatnya kan kepada teman-teman dari tim Famos. Karena berkorban. udah jadi referensi banget tuh. Referensi. Famos, ayo pulang. Waduh. Karena ngambil Matilda. Bener. Oh iya. Ngasih Matilda. Matilda sih. Bener. Matilda. Ya tapi ya dengan Ben Yves lagi-lagi ya ini kayak sinyal gitu loh. Kalau misalkan Falcon masih mau Zushin kayaknya. Ya. Apa mereka menyadari gitu loh kalau misalkan sebenarnya mereka tadi nggak ada masalah gitu loh dengan draft. Mereka masalah dieksekusi sama yang mungkin kita bertiga perbincangkan. Jadi balik lagi sih dengan plan apa nih mereka tapi bakal menutup kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Ini ada satu fun fact juga ya untuk Falcon sendiri. Mereka masih memegang average dari game terlama di M6 di waktu 16 menit. Masih belum bergeser ya? Masih belum bergeser. Loh. Tadi aja kan Untuk 17 title-nya. menit kan? Iya. 15 bahkan tuh. 19. Ya, 19 pas. Oh ini rata-rata ya? Rata-rata. Oh, rata-rata, oke. Nah kalau game terlama kemarin juga cukup lama ya itu Famos lawan Team Spirit. Benar, Ya. 24 menit. Tapi kan rata-rata dari tim Spirit aja ya cuma satu game kan 24 menit. Iya, iya, Sisanya iya. kayak 12 menit, Game cepet. 14 menit, game cepet semua. Tapi kalau misalnya kita bicara bagaimana dua tim ini suka main outdraft gitu kan. Tipikalnya mereka ini kan lebih mainin konsep yang menentukan untuk timnya. Iya. Hero comfortnya mereka nih. Jadi ya muncul lah kayak Joy mid lane yang sekarang udah di respect bahkan sama tim Spiritnya sendiri karena mereka di second pick. Iya. Mereka Tuh. Ben Bruno. Iya Bruno-nya udah di ban. Itu tadi yang pengen gue omongin juga. Berarti sekarang udah cukup freestyle mungkin di era gold lane masih banyak pilihan juga. Zushin diambil karena tadi KB bilang juga kalau emang salah satu counter ataupun laning opponent dari Zushin ya pasti Yves karena punya range. Tapi kayaknya Aurora juga not bad loh untuk lawan Zushin. Mungkin mereka bakal pick Aurora di sini lagi. Ya, Hellstone Blaze-nya nyampe kok ke belakang ke Zushin. Karena emang pada dasarnya kalau kita lihat dari bagaimana posisi tersebut, kayaknya emang masih fine-fine aja. Hayabusa. Good choice di sini. Ayo, bisa. Ini tadi udah kita bahas di game pertama kan. Tujuannya adalah udah pasti ngerepotin Zushin ya. Dari one shot tadi sempat di ban. Dan kayaknya tim Spirit sadar gitu loh. Kalau misalkan mereka ambil Hayabusanya nanti ya udah pasti di ban juga. Iya. Dan memang impactnya nanti kan lebih enak ya. Apalagi Hilda terus yang akan menjadi bagian kedua dari tim Spirit. Yang bisa aja Iya. malahan bisa berbeda nih karena dia Hayabusa sekarang. Kalau adanya Hilda yang dipegang tim Spirit bisa jadi nggak dikit bomba lagi. Bisa aja berpindah karena Roamer. Iya. Hylos. Alice Volvius. Berarti mereka udah ngunci Oke. XP laners. Bener sih kalau misalnya mereka bawa Volvius dan udah nge-show Hildanya mungkin masih ada possibility buat deflex ya ke Arno. Tapi menurutku ya kalau udah di posisi kayak gini apalagi ada Hayabusa, aku ngerasa kayaknya mungkin roamernya udah jangan Belerik lagi. Harus roamer yang aktif ya. Iya. Harus roamer yang mungkin bisa menciptakan inisiasi, harus roamer yang mungkin bisa menangkap dua hero depan ini juga mungkin Tigreal bisa jadi jawaban, Minotaur juga menurutku not bad untuk di late game. Iya lagi. Nah Minotaur aku suka banget sih karena tim Spirit itu juga ada referensi banyak banget untuk bawain Minotaur. Karena ya kebetulan Sawo ini adalah tipikal roamer yang suka banget untuk bawain sepatu roamer favor. Ya. Tapi Aurora dulu ya. Aurora dulu. Karena dua hero depannya sudah kelihatan kan, Povius dan juga Hylos. Dan kemungkinan besar kalau misalkan Alpha-nya masih mau di pick lagi sama teman-teman dari Vulcan, ini bakal memudahkan untuk Auroranya gitu loh untuk menangkap lagi-lagi 2-3 pemain di depan. Iya, nggak ada Tapi Alpha. selain Alpha ada berapa opsi lagi karena kan ini head to headnya lawan Assassin kan nanti. Masalahnya Nolan udah kayak dilupakan Iya, Well. Nolan udah tenggelam ya. Ya karena emang hero-hero depan kayak gini kan agak sedikit bikin repot ya buat Nolan ya. Iya. Habis dapat skin bagus padahal. Gak Pasti salah. ngaruh Gak tuh. salah. Ngaruh tau. Ngaruh. Ngaruh. Gue pakai 11-11 pakai main Nolan kayak udah kayak Kyrie. Tanya KB. Tanya KB. Ya nggak sih, Be? KB cuma geleng-geleng nih jujur aja nih. Iya. KB cuma Kalau geleng-geleng. kameranya on cam nih lihat kami lagi geleng-geleng nih. Saya sebagai roamer ikhlas ya. Namanya roamer ya mau ngapain lagi ya kalau roamer kalau jungle begini ya. Ada Oke. Bane dulu ya. Bane. Ya untuk mendinai objektif ya. Yep. Karena Bane kuat banget dan itu dia Belerik, tapi jujur aku bukan yang merekomendasikan Belerik ya ketika ada Hayabusa karena gak bakal connecting di sana gameplaynya. Negatif sinergi sih kayaknya. Tapi sebenarnya ada juga sih angle dimana mungkin kalau lu bisa dapetin ultinya terus ada kayak shadow kill yang masuk, tapi mungkin itu timingnya agak susah juga sih buat di-execute. Iya. Nunggu timing sih. Agak repot ya karena Belerik sekarang kan revitalize kan, jarang flicker kayak gue. Benar, Ya. jarang flick. Kayak gue nih ya. Ya, Kalau ini gue- vengeance biasanya. Kalau gua rasa mungkin dengan hadirnya Belerik ya, kenapa akhirnya jadi prioritas band bagi teman-teman Falcon. Mereka nggak mau sampai dari Hiko yang nanti bisa untuk menjadi damage dealer bersama dengan sosok Beleriknya, kombinasinya. Iya. Lihat bagaimana gameplay tadi di game pertamanya Hiko main Bruno.
Oke, hero-hero yang aktifnya juga di ban sih kebetulan. Gatot Kaca ya. Jadi otomatis untuk pilihan dari Sawo makin lebih tipis lagi. Mungkin gold lane dulu yang bakal di-pick, Granger, Beatrix, banyak banget opsionalnya. Granger juga aku suka di sini karena ada Povius dan juga Hylos. Sky Pierce akan menjadi item yang sangat-sangat mumpuni banget untuk bisa menumbangkan hero-hero depan ini. Atau kalau mau Beatrix jangan lupakan Demon Hunter Sword karena sekarang Beatrix bermain dengan attack speed ya. Ada si Halberd juga sebagai salah satu item yang bersinergi sekali dengan adanya Malefic Gun. Iya. Dan Jawhead, main pick off ternyata dari teman-teman Team Spirit. Ini mah bukan hero aktif ini mah. Terus apa dong? Hero rusuh ini mah. Hero overaktif. Overaktif. Hiperaktif. Hiperaktif ya benar sih. Iya loh. Ya jadi kemungkinan besar kayak bakal mau main Beatrix deh karena Jawhead pick off-nya kuat banget sama Beatrix. Iya. Yap. Beatrix Jawhead, ada juga mungkin bisa dengan Kari. Kalau ngeliat bagaimana dua frontlaner seperti ini bisa dimakan sama Kari dengan true damage. Iya butuh true damage sih. Oh kalau ini Famos mungkin iya Kari. Iya. Nets main Kari banget soalnya kan. Iya. Oke, dua pilihan terakhir nih berarti dari tim Falcon. Mereka juga masih belum punya gold laner. Itu Granger. Granger. Ya, Granger dan satu jungler yang masih open ada Alpha tapi Alpha akan tempel sama Hilda. Kan sangat repot sepertinya. Bane-nya juga ditutup untuk sekarang. Apa yang mau dibawakan untuk Dex? Masih Alpha ternyata. Dipaksa suruh main Alpha sama Team Dipaksa. Spirit. Ya lagi-lagi 3 hero yang tentunya masih bisa ditutup ya dengan adanya Frigid Glacier. Di Aurora sangat-sangat mumpuni di sini. Ya, berarti mungkin nanti kita melihat tugasnya sosok dari Povius dan juga Hylos-nya akan memberikan jalur supaya nanti ada turtle yang mungkin bisa diamankan lagi dengan Alpha. Karena kita tahu lah bagaimana sosok assassin akan nunggu dulu, dia nggak akan open. Ini tugas dari Hilda dan tugas dari Jawhead-nya yang nanti bisa untuk screening di area objektif di awal-awal. Bakal dipegangin banget sih sama Hilda ya. Untuk Alpha karena Alpha juga cukup kuat untuk ambil objektifnya di Iya. Beatrix ya. Beatrix Jawhead, gak ada lagi opsi yang bagus soalnya. Iya. Ya, dan ini berarti yang akan membawa mereka ke dalam game yang kedua dari segi drafting sudah selesai. Dan waktunya untuk kita menyaksikan apakah Team Spirit mampu mengamankan match point mereka di game yang kedua atau kita akan dibawa ke dalam satu sama. Jadi langsung aja untuk para casters Ranger Mas dan juga Lim Kocel. Terima kasih banyak untuk para panelis kita tentunya kalau menurut aku saat ini. Ya, betul sekali. Draft Team Spirit ini agak lebih besar, Lim. Iya. Agak lebih kuat menurut aku. Mungkin kelihatan sebenarnya Ji, kayak dari gold lane yang pool hero-nya kan terbatas gitu kan. Kalau Team Spirit. kalah aku bisa bersedih. Waduh, Team Spirit ya, yang kalah sedih sih memang pasti Ji. Dan ngelihat dari Falcon juga responnya cukup baik nih, kembali menggunakan Alpha. Apakah ini bisa menjadi jawaban juga? Karena tadi sempat di note sama KB. Kayak Alpha ini bakal ketempel sama Hilda sebenarnya, ditambah dengan Jawhead loh. Jangan lupakan Jawhead yang punya damage di early-nya, mampu ke Falcon. Sekarang bisa pegang kendali, pegang temponya. Atau malah match point masuk untuk Team Spirit. Let's go. Mari kita menyaksikan menuju ke Leno Down. Tapi one shot pergerakan kali ini dia agak cukup lebih enak dan nikmat. Dia betapa cepatnya untuk berhasil mendapatkan purple buff. Dan kali ini bahkan untuk menuju ke arah Godland sekalipun dia punya power untuk mendapatkan pick off terhadap seorang Benny. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari Team Spirit yang mau menuju ke arah seorang PS7. Dan berhasil selamat trigger terhadap flicker yang dimiliki sosok dari seorang Sushin. Kali ini gak berhasil. Tapi ya itu bagus banget sih ngelihat dari auroranya Sunset Lover yang kena freeze habis-habisan, gak bisa maju. Jadi dia langsung datang juga kasih poke damage-nya. Dari emblem, ya kita tahu Jushin dengan Brave Smite dan juga basic emblem ini sustain banget sih. Untuk awalnya, untuk landingnya bakal enak banget. Dan Dax tahu nih Retribution tadi ke trigger, dia coba paksa. Gak boleh terlalu memaksa dan masa dan itu dia berhasil mendapatkan satu first blood. Sudah terdeteksi pergerakan para pasukan dari Team Spirit, tapi Dax masih lanjut. Sebenarnya ngelewatin sungai dari pit atau pit lock di situ itu udah hal yang salah, Lim. Ya. Mungkin dengan informasi tadi nggak ada flicker, Ji. One shotnya level 4, one shot. Bukan masalah gak ada flicker, tapi di depan sana para pasukan dari tim Falcon, mereka harus sadar Kid Bomba masih punya damage di early. Sunset Lover masuk lebih dalam, terlalu membahayakan dirinya, memilih untuk mundur dan flicker disiplin yang diberikan oleh para pasukan dari tim Falcon Esport kali ini malah merugikan untuk mereka. Yang tumbang malah sosok jungle-nya, Lim. Wah, diambil lagi tadi, Ji. Jungle, satu creepnya diambil lagi. One shot dia lebih unggul dari segi level sekarang. Bahkan dengan dia assassin loh Ji, dia Hayabusa. Yang dimana kita tahu Alpha untuk invade jungle, untuk setup ke arah turtle nantinya akan lebih enak. Harusnya levelnya juga akan lebih unggul. Mungkin ya nggak ada perbedaan jauh lah karena memang masih di turtle pertama juga. Tapi gue ngelihat dari XP dan roamernya ini loh. Sawo dan juga Kid Bomba
Ini dua frontliner yang benar-benar kuat banget dan coba untuk ganggu mungkin Turtle yang di setup secara cepat. Di setup secara cepat oleh para pasukan dari tim Spirit. Nampaknya mereka harus coba untuk merelakan terlebih dahulu. Tim Spirit merelakan Falcon berhasil mendapatkan Turtle, tapi Falcon kali ini mereka nggak boleh engage. Lihat, jungle-nya digrogotin. Memang dari Turtle mendapatkan seluruh gold tambahan, tapi Benny dengan respon yang sangat tepat dan membuat one shot. Satu point kill, jangan sampai bisa dapatkan harta. Tetapi Sonata di depan sana bisa mendapatkan one shot. Dengan satu kali tembakan, dan kalau one shot meledak, kerugian akan melimpah dan tidak jadi untung. Tapi jujur Ji, ini untuk one shot ya, untuk individual maksudnya. Lebih untung jauh daripada Dax loh. Memang Turtle didapetin, tapi tadi jungle bawahnya tersisa orange buff aja. Berarti dari setelah orange buff udah nggak ada lagi nih tujuan dari Dax selain coba untuk rotasi. Apalagi di bagian atas masih aman semua, jungle-nya hanya terambil satu Rokusa aja tadi. Itu membuat keuntungan berganda untuk one shot, bahkan kalau dari gold, ya mungkin secara keseluruhan memang masih dipegang sama dari tim Spirit gak jauh dan lihat. Tapi team fight kembali terjadi. Sawo, ini dia harus sadar alfanya terlalu sakit kalau bisa dia tahan badan di depan sana. Dia nggak boleh sembarangan, dia harus juga respect Lim. Walaupun dengan keuntungan yang dia miliki dengan satu point kill plus Renner apatinya for nothing. Untuk clear minion saja. Untuk ambil katapult tadi, range-nya lumayan jauh juga. Gue ngeliat malah ini kayak sedikit kebalik Ci jujurnya. Karena ya mid Romer dan juga XP different, tapi Sawo lagi dan lagi. Dia ngebait tadi short skill yang keluar. Dia nahan badannya, ejector ada shield juga. Gak tumbang, dan ini menjadi keuntungan terus-menerus nih untuk tim Spirit tempo seperti ini. Gak tumbangnya itu sih yang cukup mahal kalau menurut aku pribadi. Tapi depan sana mereka dipaksa membuat Hiko untuk mundur ke arah belakang. Perhatikan dari Benny, tapi dimaksimalkan Spear of Alpha yang on point membuat para pasukan dari tim Spirit. Mereka harus paksa team fight. Spray down, tembakan peringatan dari Sunset Lover. Mereka mencoba untuk mendapatkan dash dan sangat berhasil. Satu buat Renner. One shot Renner yang diberikan oleh seorang Hiko. Ini bagus banget sih dapetin point kill-nya juga dan lagi Dax yang tumbang. Sementara ya mereka harus coba untuk fokus ganking juga, nggak bisa dilepas kayak tadi. Lagi-lagi one shot cepet banget pergerakannya. Wah. Purple buff-nya diambil. Ini masalahnya Dax sudah tumbang, purple buff-nya diambil. Ini rugi banget dan levelnya tertinggal jauh. The power of retribution akan kurang banget untuk kali ini. Mengkontes para pasukan dari tim Falcon Esports ini bisa menjadi jawaban dari tim Spirit Silip. Tapi kalau mereka lepaskan turtle-nya, ini mereka membuang kesempatan setelah terlalu banyak keunggulan dimiliki dari one shot. Tapi tetap sih Ji, gue rasa dilepas masih tetap oke. Selama dia bisa dapetin pertukarannya mungkin ke arah bawah. Lagi-lagi jungle dihabisin. Setelah habis turtle nggak ada tujuan dari Dax. Dan kita lihat di sini Benny hampir saja mendapatkan satu point kill atas seorang Hiko. Di block dari seorang one shot yang on point berhasil menahan damage dari seorang Benny. Pergerakan di arah bottom lane dengan body block yang sangat baik. Untuk 2 hari belakang ini aku ngeliat body block ini pada bagus semua. Ya karena lawan Granger juga Ji Ya, sebenarnya. mereka pada instingnya. Karena beberapa tim juga Lim, yang aku lihat terkadang mereka lepaskan gold atau mid lane yang tumbang dibandingkan roamernya. Itu kan agak cukup problem. Iya. Kadang nggak expect aja sih untuk nahan gitu kan dan coba dipaksa sepertinya Outer Turret. Masih ada Bennett. Masih ada. Ini nggak bukan masalah. Nah bahkan Dax yang bermasalah kali ini. Lihat di depan sana Bennett Reds mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Disengage diberikan oleh para pasukan dari tim Spirit. Menandakan tidak mau perangnya mereka. Tapi di arah top lane, Falcon Esports mereka coba untuk mendorong dengan adanya sosok Royal Milk yang sepantasnya dia ada di dalam team fight. Bukan di dalam laning. Renner apati from Hiko tidak terlalu berimpact. Sedangkan Sawo di depan sana udah sekarat maut. Damage dari Renner yang terlalu sakit memang belum bisa menembus dari Kid X. Walaupun bisa memberikan damage yang besar terhadap PS7 atau Benny sekalipun. Tapi gue suka sih solusi dari Falcon juga yang dimana dia agak susah kan dari tadi. Dia coba untuk paksa kontes. Terus kayak Purple Buff kembali diambil lagi dengan Retribution ya. One shot. Ini kayaknya memang udah direlakan juga karena pressure dari Falcon tuh fokus ke arah bottom lane. Mereka nggak lepasin bottom lane-nya. Mereka nggak lepasin bottom lane-nya. Mereka fokus menuju Ditukar ke arah juga. seorang Hiko. Pertukaran kali ini masih oke terjadi. Tapi lihat di depan sana, Royal Milk yang harusnya ada di dalam team fight itu pertanyaan aku. Kapan Royal Milk ini ada di dalam team fight? Kalau Royal Milk-nya standby di dalam team fight dengan Turtle yang ketiga atau mungkin Lord yang pertama, possibility Falcon menang ini besar sekali untuk tim fight-nya ya. Memang Ji, tapi kalau nggak dijaga juga Hayabusanya, menurut gue itu Digerogotin. minus juga. Takutnya nanti tim fightnya menang, korban 1 atau 2 lah. Tapi atasnya hancur, Hayabusanya jadi item, 2 item, 3 item. Nanti akan lebih bebas untuk rotasinya. Level menang Hayabusa sekarang dan Turtle kembali di kontes. Di kontes tidak akan beda kali ini para pasukan dari tim Spirit instant damage yang diberikan dengan Retribution dengan point. Perbandingan level, satu level sangat menguntungkan para pasukan dari tim Spirit. Memasakkan dengan ada Saw spray down. Tembakan peringatan dari seorang Hiko. Dia nggak peduli dengan adanya Revitalize sekalipun dia tetap untuk memasang ke arah depan.
Renner, apakah akan coba diganti kali ini? Dan itu dia, Renner Apate from Hiko! Berhasil mendapatkan 1 point kill. Berhasil menumpahkan 1 point kill yang sangat mahal. Renner Apate from Hiko. Tapi sayangnya one shot juga menjadi korban tadi, ngebeli waktu di bagian depan. Dan bisa dibilang ini adalah kerugian yang diterima oleh tim Spirit. Mid-nya hampir terbongkar, goldnya pun mulai tertarik. Memang tadi turtle didapatkan juga oleh tim Spirit. Sayangnya dengan tim fight yang dimana tim Spirit lebih unggul, itu bikin mereka akhirnya goldnya tuh kalah. Akhirnya Falcon juga 1000 gold. Emang gak banyak sih kelihatannya masuk di menit ke-7 juga. Tapi dengan tempo seperti ini lagi-lagi. Jauh head dan juga Hilda lama-kelamaan itu akan semakin susah nih untuk melakukan zoning out dengan modal berdua doang. Oh, ini. Tapi kita lihat di sana dari tim Spirit. Mereka benar-benar membuat Hiko ini menjadi salah satu orang yang kaya banget di laningnya walaupun kalah ya. Walaupun kalah. Jelas. Jelas ini membuat tim Spirit, 2 individualis mereka, jungle dan juga gold lane-nya, 2 main core-nya yang benar-benar unggul tim. Selalu. Tapi kalau misalkan kita garis besarkan, sebenarnya one shot dari mulai M6 ini lebih sering tajir sih daripada Hiko-nya. Cuman bedanya nggak bakal terlalu jauh juga. Gue respect tuh Hiko. Hiko di depan sana, trigger disiplin dia tidak mau terlalu terburu-buru dengan flicker yang dimiliki. Sedangkan para pasukan dari tim Spirit melakukan speak of therapy X7. Retribution yang gagal didapatkan terhadap Purple Buff, tapi dampaknya Benny, sound point. Hampir saja mendapatkan Sunset Lover. Pergerakan dari tim Spirit mereka terganggu di arah bottom lane karena para pasukan dari tim Falcon. Walaupun tercuri 1, tapi lihat. Dengan Hiko yang dipukul mundur tidak ada deliver damage yang masuk sama sekali. Cuma tetap nggak ini nggak sih? Selama nggak dapat objektif juga ya maksud gua. Gak ada Itu pertukaran? Nggak ada pertukaran sama sekali. Apalagi tadi Hiko-nya nggak kebait dari spellnya. Kita lihat Hiko di game pertama, ketika kena Glorious Pathway, dia langsung flicker. Dia nggak mau buang waktu. Tapi sekarang nggak, dia lebih tenang. Apalagi tadi posisinya juga lebih aman kan. Under inner turret nggak mungkin nih. Ada Tidak. follow up juga. Dan lihat ejector, Sawo. Oke, Saul di depan sana berhasil mendapatkan 1 dengan Benny. Red Benny! Benny yang didapatkan. Pertukaran ini sangat mahal walaupun ditukar dengan dari Saul sekalipun. Meanwhile, one battle situation antara Shot dan juga Royal Mill. Berhasil mendapatkan poin kill sosok Royal Mill. 3 berbanding 1, Saul sekalipun is totally worth it untuk tim Spirit. Sangat-sangat worth it. Apalagi dengan Lord sekarang yang langsung di setup. Terlihat ada Dax juga yang memantau. Tapi langsung dicari Kid Bomba, mata dari tim Spirit. Kid Bomba responsif, pun juga seorang Desti pukul mundur ke arah belakang memastikan Lord yang pertama di tangan mereka tanpa ada kontes sama sekali. Yaspri, Lord untuk tim Spirit kali ini momentum kembali ditarik. Dengan tumbangnya Benny, pertama kalinya Benny tumbang juga di game kali ini. Membuka langsung potensi winning condition dari tim Spirit yang sangat-sangat menyala sekarang. Wah, ini lumayan deg-degan sih harusnya tim Falcon. Kok bisa dibalikin seperti ini kondisinya? Karena mereka tidak harus melepaskan kondisi tersebut. Early game mereka, tapi setidaknya Benny yang terperangkap tadi dengan adanya flicker dikeluarkan sekalipun. Dan itu sangat worth it banget dari Sawo. Dan sekarang kondisinya Glorious Pathway mencoba untuk sedikit memperlambat pergerakan dari tim Spirit. Satu kuat Shadow nyangkut, tapi Shadow kill tidak bisa Royal Milk. masih mundur ke arah belakang dengan 1 buah Royal Milk yang terpancing. Mendapatkan 1 point kill, tapi Hiko kembali lagi. Ketika range yang terlalu jauh seperti ini, dia akan mainkan Bennett atau enggak, pasti Rennernya. Ya. Rennernya akan dia mainkan. Tapi ini kejadiannya mirip lagi di Heal dengan Revitalize bahkan. Ini biar nggak pulang dari Sunset Lover-nya ready lagi untuk team fight. Kejadian mirip di game pertama Ji, yang dimana Lordnya bisa difungsikan dengan sangat-sangat baik. Maksimal ya. Mereka paksa defense mid yang akhirnya midnya jebol dengan sendirinya juga. Oke, ketika Mite jebol dengan sendirinya, ini cuma satu-satunya permainan dari tim Falcon Esport tadi dengan Beatrix. Tapi sekarang mereka nggak punya high ground sama sekali, Lim. Ini kasusnya akan berbeda. Bakal lebih mudah untuk para pasukan dari tim Spirit bisa menyelesaikan game ini. Mungkin bait dari pasif best startnya dulu kali ya. Habis itu nunggu Lord kedua biar nanti lebih safety lagi untuk gameplaynya. Tapi Sawo, flicker dia bentar lagi ready sih. Ini Tapi dia jadi masalah. Di depan sana Penny dengan 1 shadow kill! Menyangkut ke arah Benny, PX7 tidak berbagi menjadi 2. Melepaskan Benny seorang diri dengan flicker ke arah belakang. Malah menjadi malapetaka untuk para pasukan dari tim Falcon Esports. Pas banget tadi momentumnya juga. Freeze karakternya dipaksa. Dengan 1 bapak red membuat Kid X akan mal di depan sana. Kid Bomba memang tumbang tapi dengan 1 eject Oh no. mendapatkan seorang Kid X. 2 point kill spray down, tembakan peringatan dari Saus. Shadow kill, retributionnya tidak ada kali ini. Kid X cuma satu-satunya melakukan buying time. Tumbang sih. The best thing yang bisa dilakukan adalah buying time doang, udah that's it. Iya, dia buying time tapi lihat di arah midnya Ji. Pressure-nya nggak lepas tim Spirit. Mereka nggak mau ngelepasin mid lane-nya. Dia mau coba dapetin best turret lagi mungkin bahkan dengan Rainernya. Masih gagal. Dan dibikin tumbang selama-lamanya Ji. Bukan, Gak langsung di-kill. Iya, gak langsung di-kill, ditungguin lama supaya nanti buying time sama Lord selanjutnya. Itu dia. Jadi detikannya itu.
Dan kalau tadi Kid X masih coba untuk kabur sekalipun, itu malah merugikan untuk dia sih. Nih, makanya tadi dia juga udah mau terobos turret sih. Dia juga sadar ini nggak bisa nih, dia nggak boleh lama-lama kan, ntar nggak ada badan lagi. Divine Glaive, Sunset Lover, damage magical yang dari tadi mungkin kalau dibilang sangat-sangat eksplosif nggak juga sih. Dari tadi memang lebih ke arah utility aja, tapi dengan Divine Glaive sekarang ini perlu diperhatikan nih. Magical damage dari Auroranya, Glowing One, Wishing Lantern, 2 item kombinasi yang mematikan untuk frontline. Ini bisa banget nih makanin seperti mungkin Hylos-nya, Kid X ataupun kayak Apophis-nya Royal Milk. Ini target yang sempurna, bahkan dengan Hayabusa juga yang sudah jadi endless battle. Bisa pegang Lord dan penetrasinya cukup, namun kontes masih coba untuk dilakukan oleh teman-teman Falcon. Kontes masih coba dilakukan, tapi harusnya ini permainan dari tim Spirit adalah Kid Bomba coba untuk membuka boost dimanapun dari Dax berada. Sekalipun Dax memasang Spear of Alpha, itu ya keuntungan dari tim Spirit juga. Tapi kalau misalnya dari tadi nggak aware, dari bukan Kid Bomba yang aware untuk menuju ke arah boost, ini rugi banget loh tim Spirit. Mereka tuh jujur ya, nggak semua aware terhadap boost, kecuali Kid Bomba menurut aku. Ya, makanya gue bisa bilang Kid Bomba ini menjadi mata kan, mata dari tim Spirit. Bagus banget dan Hiko berani banget di depan sana. Hiko, depan sana, flick for defensif. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Spirit memasang mendapatkan satu poin kill. Tim fight dengan Shadow kill dari belakang terbagi menjadi 4. Untungnya terbagi, berbeda dan bahkan sosok dari seorang one shot masih melebih. Royal Mail berhasil masuk ke dalam dan berhasil melakukan trigger kali ini terhadap Royal Milk untuk kesekian kalinya. Kayaknya mereka udah mulai sadar, Royal Milk emang yang paling penting. Jadi trigger satu pasifnya aja berhasil mendapatkan poin kill atas Royal Milk. Nggak butuh untuk dihantem, Ya. dipancing aja. Dan lagi-lagi Lordnya free. Dengan kondisi spell yang sudah dibait, PX7 tidak punya Flicker, Royal Milk tidak punya Vengeance, Kid X pun nggak punya Revitalize. Kayaknya harus sudah ada bantuan deh. Flanking dari PX7 ini bisa jadi solusi juga. Kalau kita berkaca juga dengan user Shusin yang sering banget nge-flanking dari Indonesia, Riens ada di RRQ. Dia tuh kalau kondisinya tuh sering muter lewat belakang dan itu yang harus dilakukan sekarang jujur oleh PX7. Iya. Gak bisa sendirian doang. Kid X, dia Glorious Pathway sampai ke depan dari Hiko ditembak. Gak bisa kabur dan lihat ini langsung dikawal untuk dapetin best turret. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Mereka fokus ke PS turret di arah mid lane. Karena mereka akan membiarkan Lord di arah top lane bergerak dengan sendirinya. Dan fokus menuju ke arah satu base turret di arah top lane. Mereka akan dapatkan dengan sendirinya tanpa harus pengawalan. Tapi kalau ejector dari sosok seorang Sawo, ini akan memaksa Tifa dan Revitalize membuat sosok Sunset Lover tidak boleh pulang. Dia harus tetap menjadi satu support damage magic dealer. Sawo, standby, opposition, flicker! Ejector berhasil melakukan Royal Milk hilang kembali. Dan Shadow Kill mencegah seorang PS7 hilang tanpa ada patasan sama sekali. Dan ini bencana, Team Spirit dari Eropa Timur mencoba untuk menyelesaikan game yang kedua tanpa ada basa-basi. Dax akan hilang juga di depan. Bersama dengan Kid X, looking for wipeout. Ini bencana! Team Spirit berhasil mendapatkan match point di game kali ini. 2-0 Team Spirit membuktikan bahwa Falcon yang kemarin bahkan bisa memantau gameplay mereka seakan tidak berdaya di 2 game yang sudah dilalui. Seperti tidak ada solusi, one shot dengan assassinnya, dengan fighternya sama-sama kuat. Belum lagi Hiko tadi yang sangat-sangat safety, bahkan terlihat sekali perkembangan Hiko dari game pertama yang lumayan panikan masuk di game kedua. Tenang banget, gak buru-buru dan itu bisa menjadi perfect winning dari game keduanya tadi. 1 langkah lagi untuk Team Spirit bisa melaju ke babak selanjutnya. Apakah sang naga hitam akan berpengaruh di M6? So panelists take it away. Terima kasih Bang Oji dan juga Kokolim Kocil. Dan ini adalah game kedua yang kembali lagi bisa diamankan oleh tim Spirit, yang berarti mereka ada di match point. Tapi jawaban dari tim Falcon sepertinya belum bisa menjadi hasil yang berbuah manis ya. Kenapa Iya. nih? Aku ngerasa ya ini tim semangat, tim spirit ini lengkap banget loh. Oh gitu. Team fight di game pertama gas, Nah, pick off di game kedua gas juga dan impactnya jauh lebih berhasil mungkin tadi dengan metode pick off. Kita ngeliat bagaimana menit bermain yang lebih singkat ya. dengan owning yang mereka punya. Pick pertama terhadap Hayabusa dan last option terhadap Jawhead ini bener-bener penentu banget sih. sih. Kacau. Ya tadi kita juga lihat Jawhead-nya impactful banget ya. Pas ada di mid lane tiba-tiba dia dapetin Granger kan, itu jadi kayak game changernya di situ sebenarnya. Gongnya tuh langsung di situ gitu loh. Pas dia ejectornya langsung ke Marksman, udah pasti bakal lebih mudah untuk bisa mendobrak objektif lah. Tapi apa nih realize yang terjadi dengan Falcon di game kedua? Aduh ini kayaknya nightmare juga buat Alpha-nya ya.
kita ngomong kayak Alpha lawan Assassin itu pasti punya prio banget diambil buat ngambil objektif. Tapi di kasus ini kayak gue ngeliat Hildanya megangin Alphanya terus. Jadi Alpha super sibuk terus tiba-tiba ada juga nanti CC Chain datang dari Aurora juga. Terus Jawhead itu juga buat pick off. Jadi all in all kayaknya solid draft banget buat Team Spirit. Semuanya menurut gua bersinergi banget sih dari lineup yang mereka punya. Mereka punya anti-dive combo yang cukup bagus juga. Dan semuanya just works well untuk mereka. Sementara Falcon Esports mereka kayak bingung tadi mau approach team fight itu kayak gimana. Karena banyak banget layer dari Team Spirit yang bisa mereka andelin. Dan itu cukup bikin Falcon Esports kelabakan sih. Aku cukup penasaran sih untuk Team Spirit ya. Waktu di babak upper bracket ketemu sama Liquid itu mereka kan kalah 2-0 ya. Iya. Dan mereka kayak nggak menaruh perhatian ke Hilda gitu loh. Iya. 2 hari kemudian tiba-tiba Hilda muncul terus nih untuk EXP laner Team Spirit. Scream sama siapa mereka ya? Tim Indo ini kayaknya nih. Hilda soalnya prayo banget kan dia. Iya. Ya, dan selalu Hilda ada di posisi pertama atau kedua pick teman-teman tim Obviously tim Indo. Spirit. Tim Indo. Gak tau nih ini scream sama siapa nih Tim Spirit. Pokoknya dia kayak dapat scream bagus bawain Hilda terus. Terus Iya. kayak ngerasa prayo banget. Mm-mm. Pasti pakai ternyata work sama gameplaynya Kid Bomba. Kalau ditarik lebih jauh dulu, mungkin sebelum dia prioritasin Hilda, mereka udah membiarkan Chusin untuk selalu dilepas untuk tim lawan. Ini yang jadi salah satu kuncinya untuk mereka bisa dapetin Hilda tersebut. Ya mungkin karena Sunset Lover juga main Zusin kan. Dia tahu gitu loh kapasitas Zusin seperti apa. Iya. Tapi ya so far semua game plan berjalan sih. Team fight, pick off, Team Spirit paket komplit ya. Tapi menurutku malah gongnya jangan-jangan mulai dari sini nih. Hati-hati malahan buat Team Spirit karena Vulcan dia habis mendapatkan kekalahan. Bisa jadi dia ambil pick side-nya di red side. Dan itu akan mengubah semua skenario yang tadi udah dibawakan sama Team Spirit. Ya. Dan mereka juga udah pernah di posisi ini ya melawan Fnatic Onyx PH 2-0